Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom juga untuk jemaat GBI Home Fiducia yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya mau katakan satu hal. Ketika saat ini mungkin engkau ada di situasi yang paling rendah, di situasi yang paling terpuruk, di situasi yang paling susah, satu hal yang pasti, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Arahkan matamu hanya kepada Tuhan, karena Tuhan masih ada untuk engkau. Amen. Dan mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Dia pelindung, Dia pemelihara, Dia penolong yang dahsyat. Dan pagi ini kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk beribadah kepadanya. Mari saudara, angkat tanganmu dan angkat pujianmu, angkat penyembahanmu yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Kami berterima kasih, Engkau baik. Kurang basir atau ya karena Allah indah basir. Hallelujah, we worship you Lord. Thank you Jesus.
Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada bagi kami Tuhan, Engkau ada bagi kami, Engkau turunkan langkah kami. Oh haleluya. Terima kasih berharap, hanya Kau yang kasih Yesus. Terima kasih yang baik. Oh hati kami limpah dengan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu di balik segala kesulitan hidup kami. Kami tahu Engkau masih ada buat setiap kami. Kami tahu Engkau peduli dan Engkau mengerti. Itu sebabnya dengan iman kami mau tetap tujukan mata kami kepadamu. Kami mau tetap bawa pengharapan kami kepadamu. Kami mempercayaimu Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, kami siapkan hati kami untuk siap menerima kekuatan baru dari Tuhan lewat kebenaran firman. Amin. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkan. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan setiap kami. Amin. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan menyembuhkanku. Engkau turun tangan Tuhan, Kau turun tangan
Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Beni Budianto dalam program yang luar biasa hari ini, untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara ada dalam lindungan Tuhan, sukacita daripada Tuhan menyertai, menjaga, dan memberkati kehidupan saudara. Sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kebenaran, atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang terbaik untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini bukan hanya berasal daripada hati manusia belaka, tetapi semuanya berasal daripada hati Tuhan. Sehingga setiap kami yang merenungkan kebenaran ini, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap dan rindu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, katakan bersama, amin, haleluya. Saudara, hari ini kita akan berbicara satu topik yang berjudul komitmen untuk hidup kudus. Wow, pada saat kita mendengar satu tema ini, rasa-rasanya kita akan berkata, aduh, itu satu tema yang sangat-sangat sulit untuk kita renungkan. Karena apa? Karena sejatinya mana mungkin kita manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita bisa hidup kudus. Tetapi kenyataannya saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Glory bagi nama Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, dan Dia memanggil kita menjadi anaknya. Sehingga setiap kita, saudara dan saya, harus hidup di dalam kekudusan itu. Dan ini menjadi satu perintah untuk kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kadangkala saudara, kita hidup kudus, menjalani kehidupan kita hari lepas hari, kadangkala kita menjadi lelah, kita menjadi khawatir akan kehidupan kita, sehingga kita tidak memiliki komitmen untuk hidup kudus lagi di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang komitmen untuk hidup kudus. Apa artinya komitmen untuk hidup kudus? Saya mendefinisikan komitmen untuk hidup kudus adalah janji hati atau tekad dalam diri kita untuk hidup dalam kehendak-Nya, dengan tujuan utama menjadi serupa seperti Kristus. Jadi tujuan utama hidup saudara dan saya bukan kita menjadi kaya, bukan hanya kita diberkati Tuhan dan setelah itu sudah selesai, tidak. Tetapi tujuan utama hidup kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus, kita melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan komitmen untuk hidup kudus adalah janji hati atau tekad hati di dalam diri kita untuk kita hidup dalam kehendak-Nya. Kehendak siapa? Kehendak Bapa di surga. Supaya apa? Supaya kita diperbaharuilah hari lepas hari menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Jadi hidup kudus saudara bukan berarti kita pindah dari dunia ini ke satu tempat yang lain. Tidak saudara, hidup kudus berarti kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih melakukan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi kita memiliki cara hidup seperti Kristus yang pastinya saudara berbeda dengan dunia yang kita hidup. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak hidup dengan cara dunia. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk kita tidak serupa dengan dunia, tetapi berubah dengan pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata di dalam Imamat 20 ayat 26, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi saudara, menjadi satu hal yang penting untuk kita tidak serupa dengan dunia. Artinya kita memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Dan kalau kita memiliki karakter Kristus, tentunya karakter Kristus tidak sama dengan dunia. Sehingga
kita dapat membuktikan diri sebagai pribadi yang menjadi milik Kristus dan memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Tetapi pertanyaan saudara, mengapa banyak orang yang mengaku percaya pada Kristus tetapi tidak mau berkomitmen untuk hidup kudus? Kadang-kala ini pertanyaan yang klasik, tetapi ini pertanyaan yang sampai saat ini menjadi satu hal yang kita gumuli sebagai orang percaya. Mengapa banyak orang yang berkata bahwa dia Kristen, dia percaya kepada Kristus, tetapi tidak mau berkomitmen untuk hidup kudus? Tentu saja saudara, ada beberapa hal yang menjadi sebab mengapa banyak orang tidak mau berkomitmen untuk hidup kudus. Artinya, mengapa banyak orang yang berkata dia percaya tetapi tidak memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Bapa di sorga dan memiliki kerinduan diperbaharui hari lepas hari menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus? Yang pertama saudara, karena masih menjadi bayi rohani. Banyak orang percaya tidak mau berkomitmen untuk hidup kudus karena mereka masih merupakan bayi rohani. Bayi rohani artinya dia tidak bertumbuh di dalam Kristus. Dia tidak menjadi pribadi yang semakin hari bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Dia masih tetap bayi rohani. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 1, "Dan aku saudara-saudara," atau Paulus saudara-saudara, "pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus." Jadi saudara, kalau ada orang yang berkata dia orang percaya, dia orang Kristen, tetapi dia tidak mau berkomitmen untuk hidup kudus, untuk hidup melakukan kehendak Bapa di sorga dan menjadi pribadi yang diubahkan semakin hari serupa dengan Kristus, tentunya poin yang pertama, karena dia masih bayi rohani. Saya percaya saudara dan saya punya kerinduan bukan hanya menjadi pribadi yang percaya kepada Kristus, tetapi kita harus bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani. Dan yang kedua, penyebab kedua, mengapa banyak orang tidak mau berkomitmen untuk hidup kudus sebagai orang percaya? Yang kedua, mereka merasa nyaman dengan manusia lama. Artinya, mereka masih hidup di dalam zona nyaman dan mereka tidak mau keluar dari zona nyaman tersebut, saudara. Karena sejatinya, orang yang mau berkomitmen hidup kudus adalah orang yang mau meninggalkan zona nyamannya. Zona nyamannya yang mungkin masih seperti manusia lamanya. Efesus 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya yang oleh nafsunya yang menyesatkan. Banyak orang saudara tidak mau berkomitmen untuk hidup kudus karena mereka masih memakai manusia lama mereka. Sejatinya mereka adalah orang-orang yang harus menghidupi manusia baru, tetapi mereka tidak mau menanggalkan manusia lama dan hawa nafsunya. Inilah yang menjadi sebab mengapa orang tidak mau berkomitmen untuk hidup kudus, karena mereka tidak mau menanggalkan manusia lama mereka. Mereka nyaman dengan hal-hal yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi mereka masih melakukannya sebagai orang percaya. Dan mereka tidak merasa terganggu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena mereka masih nyaman dengan manusia lama. Saudara dan saya dipanggil menjadi percaya. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, memiliki kehidupan yang baru, menjadi manusia baru. Tentunya pada saat kita menjadi manusia baru, kita harus menanggalkan manusia lama beserta dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita dapat berkomitmen untuk hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Dan poin yang ketiga, mengapa manusia atau orang percaya kadangkala tidak mau berkomitmen untuk hidup kudus? Karena mereka lebih mengasihi dunia daripada Allah. Mungkin di antara mereka bukan bayi rohani, artinya mereka pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka juga bukan orang yang masih mengenakan manusia lama. Mereka sudah mengenakan manusia baru. Tetapi hari lepas hari di dalam kehidupan kekristenan mereka tidak bertumbuh. Karena apa saudara?
karena mereka tertarik oleh dunia dan segala apa yang ada di dalamnya, sehingga mereka lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Allah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Glory bagi nama Tuhan. Jikalau ada orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa di dalam orang itu tidak ada, saudara. Sejatinya kita hidup di dalam dunia, tetapi kita mau mengasihi Allah lebih daripada kita mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini. Sehingga hidup kita boleh kita serahkan kepada Tuhan, dan kita mau berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Untuk mendasari kebenaran firman ini, saudara, untuk kita lebih jauh merenungkan bagaimana caranya kita bisa berkomitmen untuk hidup kudus, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan 21, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sampung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Haleluya. Saudara, Keluaran 20 ini menjadi satu hal yang luar biasa. Karena apa, saudara? Di dalam Keluaran 20 ini kita sudah mendapati hal-hal yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Allah sudah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, dengan 10 tula. Dan bangsa Mesir, mereka melihat kedahsyatan Allah Israel. Allah yang menuntun bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Allah yang menuntun bangsa Israel menjalani perjalanan yang cukup susah, cukup sulit. Bahkan pada saat mereka dihadapkan dengan Laut Teberau, dan di belakangnya ada orang-orang Mesir yang sedang menyusul mereka. Pada akhirnya Allah melakukan hal yang luar biasa lagi, saudara. Laut Teberau terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel akhirnya diluputkan dari tangan bangsa Mesir. Dan banyak hal yang terjadi, bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan pada saatnya, saudara, pada akhirnya di dalam Keluaran 20 ini dikisahkan orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Keluaran 19, bagaimana Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Musa, dan Tuhan bercakap-cakap dengan Musa. Dan setelah itu Musa bercakap-cakap dengan bangsa Israel tentang apa yang difirmankan Tuhan, dan bangsa Israel menjawabnya, dan Musa menyampaikan itu kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan punya kerinduan untuk Tuhan berkata-kata kepada Musa, dan disaksikan oleh bangsa Israel di dalam pasal 19, saudara. Sehingga bangsa Israel diperintahkan untuk menguduskan dirinya, dan 3 hari menguduskan dirinya supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya di dalam Keluaran 20 ini, Tuhan juga punya kerinduan untuk berbicara langsung dengan bangsa Israel. Tetapi nyatanya, saudara, bangsa Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran ini lebih jauh, saudara. Pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya kita dapat berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan? Ada 3 cara untuk kita berkomitmen hidup kudus. Saya percaya pada saat kita membuka hati kita, merenungkan kebenaran-kebenaran ini, kita akan dikuatkan untuk kita boleh memiliki komitmen hidup kudus. Artinya hidup untuk melakukan kehendak Allah, dan hidup untuk diperbarui hari lepas hari, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus di dalam hidup kita. Poin pertama, saudara, untuk kita dapat memiliki komitmen
hidup kudus di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita harus mengenal Allah lebih dalam lagi. Bagaimana kondisi saudara saat ini? Apakah saudara mengenal Allah? Kalau saudara sudah mengenal Allah, saudara harus mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita mendapati saudara di dalam perikop yang sudah kita baca, bagaimana orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan karena mereka melihat pemandangan yang luar biasa menakutkan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan buruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasa. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka takut terhadap Allah yang sesungguhnya sudah menyertai mereka sampai mereka ada di tempat di mana mereka berada saat itu. Seharusnya mereka mengenal Allah yang menyertai mereka, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tetapi toh saudara, pada kenyataannya mereka takut menghadapi kedatangan Tuhan pada saat Tuhan sendiri mau bertemu dengan mereka. Saudara, kegagalan kita untuk berkomitmen disebabkan karena kita tidak bertumbuh secara rohani. Saya ulangi sekali lagi, kegagalan kita untuk berkomitmen disebabkan karena kita tidak bertumbuh secara rohani. Mungkin saudara sudah menjadi Kristen sudah lama, seumur hidup saudara sudah menjadi orang Kristen. Tetapi pertanyaannya adalah saudara, apakah saudara sudah bertumbuh secara rohani? Yang tadinya bayi rohani sekarang sudah bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Atau jangan-jangan saudara sudah terlalu lama menjadi Kristen, tetapi saudara masih menjadi bayi rohani. Artinya saudara tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Ini menjadi sesuatu yang gawat saudara. Kalau saudara menjadi pribadi yang percaya kepada Kristus, saudara harus bertumbuh secara rohani sehingga saudara mengenal Tuhan yang saudara percayai. Tidak hanya saudara mengalami berkat-berkat Tuhan dan melupakannya, tetapi saudara mengenal bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Haleluya. Sehingga saudara, untuk kita mengenal Allah lebih dalam lagi, kita harus berkomitmen untuk bertumbuh secara rohani. Karena kegagalan kita untuk berkomitmen disebabkan kita tidak bertumbuh secara rohani. Kalau kita bertumbuh secara rohani, tentunya kita mengenal Allah yang kita sembah. Glory bagi nama Tuhan. Tentunya kita mengenal bahwa Allah itu kudus, sehingga setiap orang yang percaya harus hidup dalam kekudusan. Bangsa Israel mengerti bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus, sehingga tatkala Allah memiliki kerinduan menjumpai mereka, mereka harus menjadi pribadi yang layak untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, dan kekudusan Tuhan itu harus bertemu dengan pribadi-pribadi yang menguduskan dirinya bagi Allah. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Di sini diperintahkan, engkau harus menjadi orang yang kudus. Saudara dan saya harus menguduskan hidup kita, karena kita memiliki Allah yang kudus. Pelanggaran terhadap kekudusan Tuhan mengakibatkan hal yang serius. Pelanggaran terhadap kekudusan Tuhan mengakibatkan hal yang serius. Ayat yang 19 saudara di dalam Keluaran 20 ini, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Bangsa Israel mengerti saudara, bahwa kalau mereka tidak menguduskan diri mereka, pada saat mereka bertemu dengan Allah yang kudus, maka konsekuensinya adalah kematian. Mereka mengerti hal ini, sehingga mereka menolak untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Pelanggaran terhadap kekudusan Tuhan mengakibatkan hal yang serius. Kalau kita mengerti kebenaran ini, tentunya kita mau menguduskan diri kita. Kita mau berkomitmen untuk kita hidup dalam kekudusan, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Saat ini mungkin kita masih terbatas untuk mengerti siapa Allah yang kita sembah. Kita masih terbatas untuk mengetahui Allah yang kita sembah itu seperti apa.
Tetapi satu hal yang harus kita renungkan bersama saudara. Saudara memiliki Allah yang kudus, sehingga hidup saudara dan saya harus di dalam kekudusan. Karena dengan cara itu kita memiliki hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita dilayakkan untuk menjadi pribadi yang berkenan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Poin yang kedua, untuk kita boleh berkomitmen hidup dalam kekudusan. Yang kedua saudara, kita harus mempertegas tujuan utama hidup. Saya percaya saudara dan saya punya tujuan utama di dalam kehidupan kita, secara pribadi lepas pribadi. Mungkin saudara berkata bahwa tujuan utama hidup saya adalah menjadi pribadi yang berhasil. Secara jasmani saya menjadi orang kaya. Setelah itu saya memiliki keluarga yang baik, istri yang cantik, anak-anak yang baik, dan pada akhirnya saya memiliki menantu yang baik, cucu yang baik. Setelah saya menjadi tua, saya akhirnya meninggal dengan cara yang baik, dan tentunya punya kerinduan masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu saudara ya. Tetapi ternyata saudara, tujuan utama hidup kita bukan hanya menjadi orang yang kaya secara jasmani, tetapi kita juga harus memiliki kekayaan secara rohani. Karena tujuan utama hidup adalah melakukan kehendak Bapa dan menjadi serupa dengan Kristus. Melakukan kehendak Bapa dan menjadi serupa dengan Kristus. Artinya, pada saat kita menjalani kehidupan kita di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mau melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa tujuannya tentunya supaya kita dibentuk semakin hari menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus, dan kita hidup seperti Kristus hidup, sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dan saya menjadi orang percaya tidak kebetulan, bukan karena kita ingin menjadi orang Kristen, tetapi Allah yang memilih kita. Allah yang membuat kita memilih percaya kepada Kristus, sehingga kita percaya kita menerima keselamatan karena anugerah, bukan karena perbuatan. Dan saudara, kalau kita punya keyakinan iman bahwa kita dipilih dari semula oleh Allah, maka kita juga ditentukan oleh Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus tidak ujuk-ujuk langsung jadi saudara. Ada bagian yang harus kita kerjakan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagian kita adalah kerelaan diri untuk dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kerelaan diri untuk kita mematikan keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam hidup kita. Sehingga untuk mencapai tujuan utama hidup, kita harus siap diperbaharui setiap saat oleh Roh Kudus. Roh Kudus diutus untuk menyertai kita, menuntun kita dari kebenaran lepas kebenaran. Roh Kudus diutus supaya kita menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus. Kita mengenal kebenaran Allah di dalam hidup kita, dan kita diubahkan oleh kebenaran itu, sehingga kita memiliki karakter Kristus, sehingga pikiran dan perasaan kita seperti Kristus, dan kita hidup seperti Kristus hidup. Ini namanya menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, dan itu menjadi tujuan utama di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga saudara, kita harus mempersiapkan diri kita diperbaharui oleh Roh Kudus hari lepas hari, melalui permasalahan pergumulan yang kita alami,
Saya percaya itu menjadi satu titik untuk kita dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin baik, semakin serupa dengan Kristus. Bahkan melalui keberhasilan kita di dalam hidup ini, kita juga diproses menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Dan pada saatnya nanti kita akan berkata seperti Paulus berkata, bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Haleluya. Kolose 3 ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Kita harus diperbaharui dan mau diperbaharui dan siap diperbaharui menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Artinya saudara, selama kita hidup menjadi satu kesempatan untuk kita diperbaharui oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang semakin hari seperti Kristus. Dan pembentukan ini saudara kadangkala menyakitkan kita, tetapi harus kita lakukan. Kadangkala membuat kita tidak nyaman, tetapi harus kita kerjakan. Karena kita tahu kesudahan segala sesuatu, kita akan menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Karena untuk itulah kita menjadi percaya, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena tujuan utama kita harus melakukan kehendak Bapa dan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, mungkin saat ini kita masih bingung tujuan utama hidup kita apa. Melalui kebenaran ini saudara, kita dipertegas lagi bahwa tujuan utama hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa dan semakin diperbarui, semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kalaupun pada saat kita menjalani hidup kita mengalami berkat-berkat Tuhan, itu menjadi sarana untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Sarana untuk kita menyatakan kemuliaan Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga orang lain yang belum percaya kepada Kristus, mereka percaya melalui berkat-berkat yang mungkin kita nyatakan kepada mereka. Glory nama Tuhan. Komitmen untuk hidup kudus menjaga kita untuk tetap rela berada dalam proses pembentukan diri menjadi pribadi seperti Kristus. Artinya gini saudara, kalau saudara percaya bahwa pada saat kita hidup, sebetulnya ini menjadi satu proses untuk kita dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Sehingga pada saat kita berkomitmen untuk hidup kudus, komitmen ini yang akan menjaga kita untuk kita rela memberikan diri diperbarui oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga saudara menjadi hal yang penting untuk kita memiliki komitmen untuk hidup kudus. Artinya komitmen melakukan kehendak Bapa dan diperbarui menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus Yesus. Poin yang ketiga, poin yang terakhir untuk kita boleh memiliki komitmen atau berkomitmen untuk hidup kudus. Yang ketiga adalah kita harus menumbuhkan terus kerinduan akan Tuhan. Menumbuhkan terus kerinduan akan Tuhan. Saudara, perjumpaan dengan Kristus mengubah hidup menjadi lebih baik. Yang percaya katakan amin. Perjumpaan ini menumbuhkan kerinduan akan Kristus. Setiap kita tentunya mengalami satu hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Apa itu saudara? Pada saat kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi dan kita menyatakan bahwa kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat itu kita punya kerinduan untuk selalu memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan yang menjadi Allah kita, atau disebut cinta mula-mula saudara. Rasa-rasanya kalau setiap hari ke gereja bukan hanya menjadi beban, tetapi menjadi kerinduan kita. Dan
Saya percaya perjumpaan dengan Kristus pasti mengubah hidup saudara dan saya menjadi lebih baik. Kalau saudara berkata bahwa saudara sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, tetapi hidup saudara tidak diubahkan menjadi lebih baik, saya meragukan hal itu. Saya meragukan saudara berjumpa dengan siapa. Yang pastinya, kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, pastinya saudara diubahkan menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang semakin baik, karena Allah itu adalah sumber kebaikan dalam hidup kita. Mazmur 63 ayat 1 berkata, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, seperti itu kerinduan kita akan Tuhan. Sama seperti Daud mengungkapkan kerinduan itu kepada Tuhan. Dia berkata bahwa jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan? Allah yang menjadi pribadi yang membuat kita berkesan. Apakah kita tidak memiliki kerinduan, atau kerinduan kita biasa-biasa saja? Bahkan kadangkala hari Minggu menjadi hari yang melelahkan buat kita, aduh ke gereja lagi. Tetapi kalau saudara mengalami hal seperti ini, saudara harus berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menyegarkan jiwa saudara, supaya kerinduan itu ada di dalam diri saudara, dan semakin hari kerinduan itu semakin membuat saudara excited untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, melalui perenungan saudara secara pribadi, melalui persekutuan saudara, sehingga kerinduan itu menjadi satu keinginan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi hari lepas hari. Haleluya. Karena kita percaya saudara, tatkala kita punya kerinduan akan Tuhan, kita akan menanti-nantikan Tuhan dengan sangat-sangat antusias. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan. Seperti Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan sayap, kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Glory bagi nama Tuhan. Saudara, kalau saudara punya kerinduan, maka saudara pastinya menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan menyatakan anugerahnya kepada kita. Menanti-nantikan Tuhan menyatakan kehadirannya di dalam hidup kita. Dan kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh kerinduan. Dan akhirnya kita memiliki kekuatan. Tatkala kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ini membuat kita semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan dihasilkan dari jiwa yang haus akan Dia. Kalau kita mengasihi seseorang, tentunya kita rindu bertemu dengan orang itu secara pribadi hari lepas hari. Kalau bisa, setiap saat orang itu ada di dekat kita, dan kita tidak mau berpisah dengan orang itu. Dan keintiman kita dengan orang itu akan membuat kita semakin mengasihi orang itu. Keintiman kita dengan Tuhan dihasilkan dari jiwa yang haus akan Dia, dari jiwa yang merindukan Dia. Terjadilah keintiman kita dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Kalau saudara punya kerinduan, menanti-nantikan Tuhan, merindukan Dia, saudara akan dipuaskan oleh kehadirannya. Sehingga saudara memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dan ini membuat saudara rindu melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Dia di dalam hidup kita. Keintiman membuat kita semakin mengerti Tuhan secara pribadi. Keintiman membuat kita menjadi pribadi yang semakin berbeda dengan dunia. Artinya, keintiman dengan Tuhan membuat kita
menjadi pribadi yang hidup di dalam kekudusan. Karena Allah itu sendiri adalah kudus. Dan kalau kita intim bersama dengan Tuhan, tentunya kita juga hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sehingga kekudusan hidup terjadi saat kita semakin intim dengan Tuhan. Saat kita bergaul dengan orang yang suka berbohong, maka semakin hari kita memiliki pribadi yang semakin sama dengan orang itu, suka berbohong. Tetapi kalau kita sering bergaul atau sering bergaul dengan orang yang sangat ramah, kita akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin sama seperti orang itu, ramah. Demikian juga kalau kita bergaul erat bersama dengan Tuhan, maka kita juga menjadi pribadi yang semakin hari seperti Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kudus, maka kita pasti tentunya mau hidup di dalam kekudusan. Karena dengan cara itu kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya kebenaran-kebenaran ini menjadi kekuatan untuk kita lebih lagi memiliki komitmen hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan artinya kita memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa dan memiliki kerinduan untuk diperbaharui hari lepas hari menjadi pribadi yang semakin hari serupa dengan Kristus. Dan ada 3 cara untuk kita boleh berkomitmen hidup kudus di dalam Tuhan. Yang pertama adalah saudara, kita harus menjadi pribadi yang mengenal Allah lebih dalam lagi. Artinya kita bertumbuh secara rohani. Kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mengenal Allah. Sehingga kita mengenal bahwa Allah itu kudus dan kita mau hidup di dalam kekudusan. Karena dengan cara itu kita memiliki hubungan antara kita dengan Tuhan semakin hari semakin intim lagi. Dan poin yang kedua saudara, untuk kita boleh menjadi pribadi yang berkomitmen di dalam untuk hidup kudus, kita harus mempertegas tujuan utama hidup kita. Kalau saudara hari ini mungkin semakin tidak mengerti tujuan hidup saudara apa, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara saat ini untuk mempertegas tujuan utama hidup kita. Tujuan utama hidup kita adalah supaya kita melakukan kehendak Bapa di surga dan bersedia diperbarui hari lepas hari supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Dan poin yang ketiga saudara, kita harus menumbuhkan terus kerinduan akan Tuhan. Karena kerinduan akan Tuhan membuat kita rindu memiliki hubungan yang semakin intim bersama dengan Dia. Dan hubungan yang semakin intim bersama dengan Tuhan akan membuat kita memiliki hal-hal yang ada di dalam kehidupan pribadi Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kudus, dan tentunya kalau kita memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, kita akan menolak hal-hal yang tidak kudus dan kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman ini menjadi kekuatan untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan berdoa untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman. Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali untuk kami boleh memiliki komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bukan hanya kata orang Engkau baik, tetapi kami mengalami kebaikan Tuhan. Bukan hanya kata orang Engkau Allah yang berkuasa, tetapi kekuasaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan, memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Kau secara pribadi, memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, supaya kami memiliki hal-hal yang seperti Engkau mau Tuhan. Kami memiliki kasih, kami memiliki sukacita, kami memiliki kekudusan,
karena Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu supaya layak untuk memimpin sakramen perjamuan kudus Tuhan, meskipun secara online. Juga Tuhan, Engkau juga menjumpai setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mari Bapa, Engkau menguduskan kami semua Tuhan, supaya kami boleh masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu, supaya kami boleh mengingat bagaimana Allah yang luar biasa itu menjadi manusia dan hidup sebagai manusia, bahkan mati bagi kami orang yang berdosa Tuhan. Sehingga setiap perjamuan kudus yang kami ikuti ini boleh menjadi kekuatan untuk kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati Tuhan dan siap memasuki sakramen perjamuan kudus, katakan bersama, amin. Mari saudara jemaat Tuhan, naikkan pujian ini bersama-sama. Dan salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Glory bagi nama Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita ke atas. Saudara-saudara, apakah saudara yakin dan percaya bahwa roti yang saudara angkat dengan tangan kanan saudara adalah simbol atau lambang dari tubuh yang telah dihancurkan bagi segala dosa dan pemberontakan kita? Mari kita katakan amin. Amin. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita makan roti ini dengan penucapan syukur, sambil merenungkan kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan di atas kayu salib. Glory bagi nama Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita. Saudara-saudara, apakah saudara yakin dan percaya bahwa cawan ini menjadi lambang dari darah Kristus yang dicurahkan bagi setiap dosa dan pemberontakan kita, sehingga kita yang percaya kepada Dia diselamatkan oleh karena anugerah-Nya. Amin, saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita meminum dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Glory bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, tetapi mau membatasi diri menjadi manusia. Lahir bagi kami orang yang berdosa ini, mati bagi kami Tuhan. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mengetahui bahwa Engkau mati ganti kami, tetapi kami boleh menjadi pribadi yang memiliki hati yang mengucap syukur dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi yang melakukan kehendak Bapa di surga dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas sakramen perjamuan kudus yang sudah kami boleh ikuti bersama-sama. Tuhan memberkati kami semua, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka, memagari hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat dan berkomitmen untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Terima kasih atas waktu yang sudah saudara sediakan untuk kita bersama-sama mengikuti program streaming hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita kembali bertemu di hari-hari mendatang. Haleluya.